cinta-cintaan begini nggak profesional. Belakangan jadi dateng telat mulu kayak polisi India nih. Masalahnya Kiki sama Adul tugasnya sama-sama penting di toko ini. Kiki urusan kasir ngurusin duit. Adul duduk di sini begini-begini. Lah kan sama-sama penting buat manggil pembeli. Ya Allah, pakai cinta-cintaan sih begini. Males gua ngeliatnya. Iya nih. Telat lagi. Alhamdulillah. Telat lagi. Maaf, Pak. Sorry, Pak Dika. Kita tadi kan naik motor kan. Namanya juga Sidul anak jalanan. Ya elah, Sidul anak sekolahan kali. Yang si anak jalanan Ali. Parkir lu ya. Sini ayo. Lagian lu pacaran rumah lu Tangerang, nih Bekasi. Lu kalau ngapel, Sabtu sore berangkat, nyampe Senin pagi. Cinta ya. Itu namanya cinta. Itu namanya iri tanda tak mampu. Nggak masalah lu sekarang lagi berasa Romeo and Jul Kipli. Nggak masalah. Tapi profesional dong, kerja yang bener. Gue liat kok rambut lu kayak kue lapis. Kata kamu suka potongan kayak gini sayang. Gitu sih. Cuman nggak mumbul kayak gitu. Kasih tahu dong, kamu punya sepeda baru. Ini roda kecil kanan kirinya udah bisa. Nggak ada. Udah bisa. Udah bisa dia. Kemarin belum bisa. Itu masa ada kipingnya kan? Nggak bisa. Kemarin masih begini-begini tuh. Kalau gitu aku malu. Apa? Sampai jalan pamilik. Malu. Lumayan Pak, gaji terbaru ya. Motor ini cepat tahu Pak Dika. Kenapa? Cepatnya lebih cepat daripada respon pejabat daerah. Ya makanya itu. Biasanya yuk. Ya. Mau kemana nih orang baru nyampe? Mau beli takjil. Takjil. Kan sekalian nitip ya. Kalau orang pacar tuh ngabuburit sore-sore ya kan. Tapi kamu janji ya, jangan kayak kemarin. Kenapa? Kamu suka kayak gitu. Masa dia beli takjil? Bayarnya pakai kue time John, masa? Gue udah nitip ya. Nitip apa? Gue nitip biji salak. Cuman suruh salaknya kupasin, kemarin masih ada kulitnya. Ya, dadah. Nitip motor, mahal. Iya, tahu. Cewek gue juga nggak peka ngabuburit, telepon kek. Mana sih dia? Halo sayang, kamu di mana? Aku lagi di toko sendiri ya. Anak-anak lagi ngabuburit. Lagi. Kau! Mumpung gue udah kecil, gue mau nyolong motor. Tuh lihat tuh, dia sambil nelpon aja yang kagak ngeliat ada gue. Permisi. Mas maling apa pos kamling ya? Mas siapa ya mas? Siapa? Aisyah? Hah? Aisyah? Ayat-ayat cinta? Mas, Ya, berarti kalau mas nanya saya ini siapa, mas bisa ngeliat saya dong? bisa lah. Padahal saya pakai aji-ajian rambut geni loh mas. Mas tahu nggak? Saya itu mau nyolong motor. Hah? Berarti kamu maling? Surigiti! Surigiti! Ada apa? Surigiti! Apa security? Ada orang ngaku mau nyolong motor itu. Pak, perasaan tadi saya ngomong sama bapak baik-baik. Kenapa bapak manggil mereka berdua? Ya. Bapak tadi nanya saya kesini ngapain? Dengerin ya, udah bagus saya mau jawab ya. Bapak nanya saya kesini ngapain? Saya baik-baik, saya bilang saya mau nyolong motor. Tuh, dia mau nyolong. Apa sih lagi? Tapi saya ngomongnya baik-baik. Iya. Orang kalau baik motor, dia baik-baik. Kecuali dia maling, marah-marah. Dia ngomong baik-baik, tapi dia mau maling. Gak ngerti. Nih. Lu berdua ngerti nggak? Yang mana baru niat, yang mana udah ngambil?
Kalau saya ngerti. Gue belum ngambil. Mana motornya nggak ada gue. Oh, berarti ini kita tangkap, ini kita Hujan tangkap. namanya. Kan saya preventif aja, ini kan motor bukan punya saya gitu bang. Ya cuma jangan gitu kesannya nuduh, Bapak Bang. fitnah. Ini kalau fitnah, ayo. Diajak kita tangkap, ayo. Pak, maaf. SNK BPKB-nya udah ada belum? Ah kotor. SNK BPKB udah ada? Ya di mana nih Mana SNK BPKB-nya? Bukan punya saya ini. Dia kalau nyolong nggak ada SNK BPKB, repot jualnya. Kasih. Kamu itu pikir. Ini udah mau lebaran. Saya mau ngambil motor. BWKB SNK-nya nggak ada. Gimana saya mau jual? Kasih. Tolong dong. Pikir ya. Bantu rakyat kecil. Saya jadi bingung. Iya. Mana? Jangan mempersulit orang kecil lah. Nah, Bapak kan harusnya mencegah maling ini untuk tidak mencuri motor itu, Kan Pak. baru niat. Iya kan dia ngomongnya juga baik-baik. Beda antara udah nyolong sama masih niat. Kasih. Motornya aja Kayak masih di begini. sini nih. Udah dikecolong belum? Belum. Mana suratnya buruan kasih. Saya, Pak. Dan ditunda-tunda. Punya teman saya, Pak. Minta sama temennya, mana? Kasih. Mana? Lagi- Kasih. Surat-surat aja, Pak, langsung aja. Beli tajil, Pak, anaknya, Pak. Hah? Lagi beli tajil, Pak. Udah gini Lagi aja. kalau orang normal ya, orang datang ke sini pakai motor. Ya. Dia beli takjil pakai motor. Benar. Motornya dia taruh, dia jalan beli tajil. Ngapain ya pakai motor? Ngapain? Bohong. Ketahuan. Bapak harusnya ngingetin. Iya. Sama temennya, nggak mungkin dong. Jangan-jangan ini bukan tempat. Sorry bang, ini ada CCTV-nya nggak? Enggak ada. Oh kalau ada saya harus tutup begini. Enggak ada, aman. Aman, aman. Masalahnya saya tutup begini, saya nyium napas saya sendiri. Udah jam-jam segini. Nguapnya udah beda. Ini tempat siapa kerja? Saya tempat bos saya, Pak. Oh, Bapak cuma kerja doang. Saya Karyawan. baru 2 hari di sini. Baru 2 hari mah jangan terlalu serius. Oh, jangan-jangan. Jangan terlalu serius ya bang. Biasanya kalau 2 hari begini nih, dia cuma modus doang. Mau nyolong tempat ini nih. Ya, biasa. Iya. Baru Kalau begini urusan saya aja ini mah, kamu gak usah ikut-ikutan. Tenang. dari kampung baru 2 hari kerja di sini. Mau nyolong, udah Iya. Pak, daripada Bapak nyolong, mendingan cari yang halal kerja di rumah saya. Jadi apa, Pak? Jadi apa, Pak? Terserah mau ngapain, Bapak bisanya apa kemampuannya? Saya nyetrika. Masih usaha aja dari tadi. Ya benar. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Pencuri! Balik. Indahnya Ramadan. Berkah. Ustadz, ya mau tahu nggak Pak Ustadz? Ya. Tadi di situ ada orang mau nyolong motor. Hah? Siapa? Ada orang mau nyolong motor. Siapa Tapi orangnya? baru niat. Motornya belum diambil. Itu hukumnya apa Pak Ustadz? Orang yang mencuri nanti terhitung Bukan mencuri belum. Baru niat. Baru niat, Ustaz. Ini baru niat. orang baru berniat belum dicatat. Dan mencuri pun ditunggu 6 jam baru dicatat. Jangan sampai nanti dikembalikan. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi pencuri untuk mengembalikan sebelum 6 jam. 6 jam. Karena nanti setelah 6 jam baru dicatat. Jadi belum dosa, Kak Igun? Oh, belum. Belum. Orangnya siapa sih tadi? Saya Pak. Jadi baru niat doang? Kalau gitu masih ada waktu saya perbaiki hidup saya dulu ya Pak. silakan. Izin Insya Allah, izin silakan. Beri tepuk tangan buat Kak Igun. Waduh, Insya Allah. Siapa yang mau nanya, Bu? Boleh, silakan. Mbak, boleh berdiri, sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rere. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apa saja akibat dari perbuatan mencuri, baik di dunia maupun di akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akibatnya apa, Ustaz, mencuri? Akibat para pencuri itu di dunia dan di akhirat. Di dunia pada posisi imannya tercabut. Iman tercabut. Tidak akan mungkin orang berbuat dosa pada saat itu imannya ada. Maka ketika orang mencuri imannya lagi tercabut. Dikhawatirkan imannya nggak balik. Kemudian yang kedua, hilangnya keberkahan hidup. Dan apapun yang masuk yang diambil, maka itu hukumnya adalah haram. Dan nauzubillah summa nauzubillah, hidupnya terlaknat. Nauzubillah min zalik. Hukuman buat di akhirat jelas neraka. Dan semua akan dilaknat dan dicap sebagai pencuri.
Dan apapun yang dicuri akan diminta nanti pertanggungjawabannya dari kemudian. Dan dia bawa hasil curiannya di hari kemudian untuk mengembalikan siapa pemiliknya. Kebayang nggak orang sibuk untuk masuk surga, sementara dia sibuk mencari siapa pemiliknya. Apalagi kalau yang diambil hak orang banyak. Waduh. Wah, itu lebih parah lagi Ustadz ya. Jadi, parah banget. Ustadz tapi izin dulu nih, saya mau ke sana sebentar. Oh, ada kepentingan. Saya titip dulu boleh Ustadz? Boleh, boleh, boleh. Ibu saya pamit dulu sebentar aja ya, sebentar Bu ya, sebentar Ustadz. Jadi tidak ada di muka bumi ini tanpa pemilik. Semua pasti ada pemiliknya. Maka kita harus mengembalikan siapa pemiliknya. Jadi kalau kita mengambil sesuatu harus tahu siapa pemilik ini. Kapan kita ngambil tapi tidak tahu siapa pemiliknya, dikategorikan bisa jadi pencuri karena ada haknya orang. Tunggu dulu. Mau tahu nggak Dudi ada di mana? Mau tahu Dudi ada di mana? Penonton! Dengerin penyanyi mau nyanyi. Enak susunya, mari. Bentar. Kok suara gue jelek banget ya? Cek. Enak susunya, mari. 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 Dari jauh kelihatan nyanyi lagi. Nyanyi apa sih barusan enak banget. Bang, saya takut penonton. Ustadz Tantok di Rukiah ya kan? Ya ampun, kamu dari tadi di sini. Tadi ngeliatin kok ada. Kamu merhatiin aku? Lagu-lagu enak banget. Aku jadi malu deh bang. Abang tahu nggak sih bang? Aku tuh hari ini bener-bener lagi happy banget. Kenapa? Ih, soalnya ya bang, aku tuh abis stok Kongwan Mari Susu. Yang best seller kan tuh. Jadi gara-gara Kongwon Mari Susu. Iya. War, ini teman saya kalau sahur pagi-pagi War. Soalnya Kongwon Mari Susu ini biskuit Mari dengan perpaduan manis yang ringan. Iya. Teksturnya renyah dan pastinya sentuhan rasa susu yang lembut di setiap gigitan. Makanya ini pas banget kalau kita makannya tuh dinikmatin sendiri atau jadi temen kopi, ngeteh, minum susu atau dinikmatin bareng keluarga juga enak. Tapi semua yang kamu omongin ya, itu tuh benar semuanya. Emang ya, selera kita selalu sama ya kan? Makanya aku selalu jadiin Kongwan Mari Susu ini teman sarapan ataupun sahur pas lagi bulan puasa. Soalnya ya, rasanya udah mah enak, bergizi lagi. Udah gitu, menghadirkan lembut manisnya susu dalam setiap gigitan. Jelas nih War, jelas banget. Terus nih ya, by the way, selain kemasan 300 gram ini yang kamu pegang sekarang Kongwon Mari Susu juga tersedia dalam kemasan saset yang praktis. Kemasan pack juga ada War. Kalau itu jujur ya, aku tuh harus stok yang banyak kemasan itu. Pokoknya aku bener-bener love banget. Jadi ini wajib War. Terus Kongwon Mari Susu juga baik banget karena sekarang Kongwon Mari Susu lagi bagi-bagi hadiah buat pemirsa semua. Nah, caranya gampang, nanti tinggal kalau ada telepon langsung di nomor di bawah ini ya. Nomor di bawah ya. Nomor di bawah ini. Ya. Kalau kita bilang bersama Kongwon Mari, jawabannya adalah sarapan bergizi. Siap aksi. Udah ada. Jatuh bang. Oh iya ini nggak apa-apa, saya ambilin. Baik. Bersama Kongwan Mari, kesini mukanya. Hai. Bersama Kongwon Mari. Sini Mas. Sarapan bergizi siap aksi. Iya. Wah betul, oke. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana Mbak? Ini bener-bener ya. Kan artisnya ada 2. Jangan doang. Dengan siapa di mana? Andi Hairani di Depok. Di Depok. Iya Bu Baik. Andi Hari Raya ya. Pertanyaannya Wan. Pertanyaannya, Kongwan Mari Susu kan lagi ngomong. Kongwan Mari Susu cocok banget buat dinikmatin saat apa? A. Sarapan, temen ngopi, ngeteh dan minum susu. B. Dinikmatin bareng gebetan.
dapat 1 juta rupiah dipotong pajak. Iya. Ya. Penonton. Penonton. Bersama Kongwon Mari. Sarapan bergizi, siap aksi.